Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum sarapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya inilah Hasan. Kadang orang membesar-besarkan padahal saya sudah besar, badannya paling sudah. Dan kalau dibilang berbobot, saya sudah berbobot. Ini terakhir nimbang kemarin modelnya mau saya turun-turunkan susah. 84. Ya Allah, yang merasakan beratnya itu kaki, Pak. Biasanya kalau jalan rasanya kok tambah bot. Ini tidak lain karena banyak silaturahim. Karena setiap silaturahim mampirnya makan. Ya Allah. Biar Pak Arya juga. Kalau dibilang sibuk sebenarnya juga enggak, tapi dibilang enggak juga banyak kesibukan, itu persoalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad SAW. Saya pernah belajar dari seseorang, al-ilmu yaqtadil amal. Ilmu itu nuntut untuk diamalkan. Jadi sekedar menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Rohani tadi. Suatu saat ada orang yang diberi buku tentang manasik haji. Loh, saya ini daftar aja belum. Duit ya ora gablek gitu lah biasanya duit ya. Tapi nasihat orang ini bijak, simpel. Wis pokoknya pelajari saja. Percayalah ulama ketika menyampaikan al-ilmu yaqtadil amal, bahwa ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Maknanya gimana? Pokoknya pelajari saja tentang manasik. Ya kalau wis pinter manasik terus orang berangkat itu kan kata ya Gusti Allah aja mikir loh gitu. Oh, itu wis ilmunya wis mentok ya ben akan diberi jalan keluar untuk menindaklanjuti apa yang diilmoni. Itu sama dengan dari kecil saya belajar elektronik misalnya itu. Tapi studinya bahasa Arab, studinya Quran, studinya hadis. Orang ada hubungannya kan? Ada. Tapi ternyata ya Gusti Allah itu maha bijaksana, maha mengerti. Suatu saat ada orang yang mengalami kesulitan soal elektronika, rono ilmu ini lu diamal gitu ternyata sangat membantu dan berterima kasih sekali padahal baru belajar hal kecil. Nah, maka sekecil apapun ilmu yang kita pelajari pasti ada manfaatnya. Entah kapan itu akan dituntut oleh Allah kepada kita untuk dituangkan, untuk diamalkan tadi. Yang dimaksud amal di sini bukan memberi sesuatu, tetapi mengekspresikan apa yang sudah pernah kita ilmoni itu kepada orang lain. Makanya tidak mesti barang, pemikiran, bisa juga ide tadi ya, dan lain sebagainya.
Ini rupanya menjadi moto yayasan ya. Jadi tadi saya pikir itu tema kajian loh. Karena tadi ini ada titipan tema apa? Istiqomah dalam persaudaraan, ilmu dan amal. Doa kemen. Waktunya hanya 1,5 jam. Oke. Kalau begitu ya penguatan persaudaraan itulah dengan semakin ngelmoni tentang bersaudara yang sesungguhnya dibimbingkan Nabi itu seperti apa, lalu sampai tindak lanjuti, berarti itu sudah ngelmu dan ngamal. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah pertama kali mengajari persaudaraan itu tidak pakai teori, tapi langsung praktek. Ada beberapa hadis yang menceritakan itu. Saya itu bidangnya hadis, maka saya sampaikan data-data dari hadis saja. Yang pertama misalnya dikutip Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Qadima alaina Abdurrahman bin Auf fa'akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ini ceritanya Anas saat Abdurrahman bin Auf datang menemui Nabi bersama sahabat yang lain termasuk Anas yang ada di tempat itu. Rasulullah pun punya inisiatif mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Di hadis riwayat Muslim, beliau juga ternyata punya tradisi mempersaudarakan itu pada yang lain. Akha baina Abi Ubaidah bin Al-Jarrah wa baina Abi Talhah. Beliau mempersaudarakan Abu Ubaidah dan Abu Talhah. Nanti juga secara umum baina Quraisy wal Ansor, mempersaudarakan orang-orang Quraisy dan Ansor. Jadi ini pekerjaan Nabi belum pakai teori tapi langsung praktis. Itu ibaratnya kalau orang berada di perkampungan begini, di sana ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, terus mas gini mas, saiki tak baiat dadi dulur lu ya, ibaratnya begitu. Mulai saat ini kamu adalah saudaranya ini. Kamu dari mana? Jepara. Yang satu dari mana? Ini dari Palembang, kan ya waduh kabeh. Sekarang di Semarang berpikirlah untuk persaudaraan, bahwa kamu di sini tidak punya siapa-siapa, yang ini juga tidak. Sekarang kamu punya siapa? Nah, ini adalah saudaramu, dan bagi kamu ini adalah saudaramu. Itulah praktek yang dilakukan awal Nabi ketika hijrah ke Madinah. Jadi dikenal dalam sejarah itu mu'akhah, gerakan mempersaudarakan. Maka kalau yayasan ini diawali dari semangat itu, sebenarnya sudah mengambil semangat dakwah Nabi masa awal di Madinah, mempersaudarakan. Persoalannya nanti komponen bersaudaranya itu apa saja. Nah ini yang penting. Jadi membangun saudara itu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, di riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah ada beberapa poin yang Nabi bimbingkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu bersaudara. Apa indikasinya? Iyyakum wadzon, hindari berprasangka. Nah ini jadi kuncinya orang bersaudara itu paling awal sangka, ketemu dulu wah kiri nah, sudah mulai ada prasangka hanya karena melihat penampilan kan gitu. Nah ini beban ini gitu. Orang ngerti deh melaku sandalan jepit ranu tapi duitnya kantongan kabeh gitu. Siapa ngerti, tapi orang sudah mendahulukan sangkaan dulu. Nah, itu enggak bagus. Ya, atau lihat orang gitu Mas.
Ketoknya jak mikir rada angel. Itu namanya masih menggunakan dugaan, prasangka. Maka karena dari sangkaan itulah nanti akan lahir amal tadi. Mengos, meneng, itu biasanya tumbuh dari sangkaan. Orang kalau sudah punya sangkaan, itu pasti diikuti dengan aksi. Ya, itu sama misalnya ada sangkaan disampaikan. Janjiannya Pak Rohani itu tidak senang dengan sampean. Itu sama begitu ketemu langsung rodok mengos itu. Padahal baru sangkaan lalu disampaikan. Kan jadi masalah. Nah, Pak Rohani juga nyangka lagi. Oh, makanya dikira aku butuh awakmu. Aku ora butuh. Jadi ya pakai sangkaan. Jadi seolah-olah dia tidak noleh saya karena dia tidak butuh saya. Kan dugaan-dugaan. Maka ditegaskan apa ini? Fa inna dzanna akdzabul hadis. Nabi menggunakan istilah dugaan itu sebenarnya bisikan paling bohong. Kata hadis itu kan ucapan, tapi kalau kita menyebut ucapan kayaknya kan sudah diomongkan. Tapi itu sebenarnya kan kita ini mau melakukan sesuatu itu mesti kayak ada yang ngomong. Yang paling pinter itu skenario TV, mesti bohong itu. Padahal dia benar, itu gaya saja. Itulah yang berbicara tapi dalam alam pikir. Jadi bukan maka disebut dengan al-hadis, ucapan. Nah, tapi di sana disebut prasangka itu adalah akdzabul hadis. Sebohong-bohong ungkapan. Maka nggak perlu dipercaya. Begitu Anda percaya, maka pasti akan diikuti dengan langkah berikutnya, wala tahassasu wala tajassasu. Maka ya jangan cari-cari data penguat, apalagi mendiskusikan tajassus. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang tetangga kita boncengan, kok beda, lalu dihubungkan dengan tadi malam peteknya kok ramai sekali di rumah itu, bapak sama ibu kayaknya bertengkar gitu. Padahal tidak tahu fakta, hanya dugaan. Lalu ada kok, wah ini mesti ini. Nah, itu namanya tahassus, menambah data. Oh ini yang bikin ribut ini Bu Tejo tadi malam. ini dia rupanya Pak Tejo bonceng cewek. Oh Tejo, Pak ganti nama kalau gitu. Ganti nama. Tak pikir nama Tejo itu nama rodo aneh, tiba umum. Non sewu ya. Pak Ari ya, gitu. Pak Yusron. Sing biasanya ngoten sinten, Pak? Biar contohnya pas gitu. Biar contohnya pas. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang punya sangkaan itu biasanya tidak berdasarkan fakta, hanya duga-duga. Ya, tapi kalau itu diturutkan, itu pasti akan ada tindak lanjutnya gitu. Tindak lanjutnya apa? Ya tadi itu ada namanya tahassus. Usaha untuk mencari data penguat itu. Dapat dia. Karena rupanya Pak Ari tadi bawa cewek. Oh, Alif. Iya. Begitu ngobrol sama tetangganya atau sama jamaah, mulai share. Tahu nggak kemarin ada ribut? Datanya. Iya Pak, saya dengar itu. Saya tahu itu datanya gitu. Rupanya ini ada yang nggak beres dengan Pak Ari. Nggak beres. Itu namanya kan sudah sampai ke tajassus. Sampai sudah tajassus. Nah problem itu. Kan sangat berbeda jika pun itu berhubungan dengan kita tidak senang karena rumah jadi ribet, dengar suara bentrok di atas. Bu, ada apa? Misalnya tanya fakta, ya.
nggak apa-apa Mas, wong tadi malam kan Bapak itu ngajak bermain peran, Bapak mau masuk di televisi gitu kan. Wah, kan sangat berbeda. Loh, sebenarnya kemarin perempuan yang dibonceng, lah itu sutradara yang mau mengadukan. Jadi Bapak nggak bertengkar. Ngapain? Saya itu adem ayem ini. Nah, jadi apapun kalau ada klarifikasi mungkin jauh lebih beres daripada menggunakan zon tadi, dugaan, lalu cari-cari data sendiri, lalu di-share kepada yang lain. Maka jadi masalah. Wala tabaghadu wala tadabaru. Wah, ini kalau tadi itu dalam konteks biasanya desas-desus, ini sudah dalam aksi. Tabaghadu, saling benci, apalagi tadabaru dari kata dubur. Tadabaru berarti saling dubur-duburan. Nah, itu istilah lain dari saling membelakang. Kalau lu mau lewat sini, saya mending tidak lewat sana. Lewat sana, lewat sini. Itu jadi ternyata efek dari sebuah prasangka itu sangat dahsyat. Maka kita harus hindari prasangka. Jadi kalau sampai itu bertemu, padahal sama-sama jamaah, papasan, orang senyum, rak nyopo, ya gunakan husnudzonnya. Ini lagi suntuk banyak masalah. Sampai bertemu muka saja tidak kelihatan. Nah, saya pernah kok itu dibilang sombong sama karyawan servis. Karena saya biasanya nyervis di situ. Hasan sombong nih gitu. Loh, ada apa? Emangnya ada apa? Lah kemarin nggak noleh sama sekali, pada tak panggil-panggil gitu. Di mana? Di mana? Saya kejar. Di mall. Iya betul, saya kemarin ke mall. Iya. Begitu ya Pak, kalau sudah digandeng oleh cewek terus dan oh lah iya lah, itu ada istri ya, nggak mungkin saya noleh ke kamu tadi. Sekalian aja untuk penyelamatan. Itu pengawasan melekat dan sangat ketat. Mas, kan saya tidak bisa kemana. Rupanya ceritanya nyambung gitu. Oh iya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain ada penguat itu. Wala yahillu li muslimin ayyahjura ahahu fawqa thalathin. Jadi kita diminta untuk tidak saling ungkur-ungkuran, saling benci. Bahkan Nabi sampaikan tidak halal bagi seorang muslim nyingkiri saudaranya itu lebih dari 3 hari. Ya, nyingkiri itu bukan pindah omah. Sampean mengkos itu namanya juga nyingkiri. Biasanya akrab, ngobrol, baru wis pokoknya rak gelem ngajak omong 3 hari saja itu tidak halal. Ya. Berarti kalau 2 hari masih boleh. Oh, jenenge wong laki jengkel Pak. Ya loro untuk evaluasi maksimal lah ya. Kalau sehari itu biasanya yo emosi ya, sama 2 hari. Tapi kalau sudah 3 hari tidak halal. Itu artinya harus ada rekonsiliasi. Jadi begitu kita ini ngapain aku ngambil jarak? Ya lek bener ngono, lek ora kan gitu. Maka harus dilakukan namanya ya tadi komunikasi. Maka kata Rasulullah, siapa yang paling bagus di antara keduanya itu awwalu man yabda'u bis salam. Yang pertama kali nyalami. Nah, salam itu bisa sapaan, Waalaikumsalam Pak. Nah, itu berarti dia sudah lebih baik. Ya, jadi ketika kita punya masalah mungkin gara-gara usul di rapat RT rak diterima, terus karo RT-ne saya ben karepmu lah ngono. Sedino ra apa-apa, Pak. 2 dino wis mulai makruh. Tapi kalau sudah 3 hari itu haram sebenarnya, haram. Ya harusnya kemudian setelah 2 hari atau 3 hari itu langsung Pak RT, gimana idenya kemarin dan gitu. Itu namanya sudah memulai komunikasi. Itu namanya cair kan. Nah, itu yang baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah,
Di dalam hadis yang lain, indikator orang yang bersaudara itu dikutip oleh Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini sangat populer. Bahkan ini satu di antara 4 hadis yang dikatakan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani itu sebagai hadis yang nguyai. Jadi kalau orang mau belajar hadis, karena dia itu kan hafal 480.000 hadis, hampir setengah juta. Lalu yang dihimpun dalam kitabnya namanya Sunan Abi Dawud itu hanya 4.800. Dari 480 yang dihafal, yang dimasukkan dalam kitab sunannya itu hanya 4.800-an. Nah, ngono wae ora ana sing maca kok ya. Yakin itu panduan. Itu ya. Nah, dari 4.800 itu ternyata dia punya pandangan setelah dipelajari semua. Sebenarnya untuk muslim itu, kafalil muslimi walil mu'mini ayyahfat arba'ata hadisan. Cukup menjaga yang 4 hadis saja. 4 hadis. Jadi kalau orang belajar 4 hadis itu setara dengan 480.000. Dari 480.000 yang diringkeskan oleh Imam Abu Dawud jadi 4.800, dari 4.800 diringkeskan lagi itu hanya ada 4. Satu apa? Innamal a'malu binniyat. Wah, wis hafal kabeh wis. Berarti kalau sampean hafal 1 itu setara dengan 1/4 dari 480.000. Masya Allah. Ya, tapi yo kadang apale emang sak mono kuwi. Padahal ku rada dawa lho. Innamal a'malu walikulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, hijratuhu ila Allah. Dawa iku. Wis diapal pojok itu ya. Jadi setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Itu artinya sampean lek ngamal itu harus berbasis niat. Jadi seringkali orang itu sedekah tapi kebetulan. Loh kok ono? Ada. Jadi kata Nabi itu kalau kamu punya tanaman kemudian kok dicuri orang, niati saja disedekahkan. Nah itu jenenge sedekah kebetulan. Wis kadung kepepet. Itu aja solusi ben ora terlalu gelo. Karena ada di tetangga itu ada yang pohon mangga romanisnya itu wes nyeweneng kayak tiap delok itu mesti tercuri pandang kita mesti wah enak. Padahal sudah sering nyinggung, Bu. Manggane mateng-mateng, Bu. Oh nggih. Kula purun setunggal. Siji lho ora oleh. Oh mboten nangsal nika pun kula tebaske. Wah. Pokoke sedekah siji wae ora gitu. Ternyata kapan itu habis, Pak. Dicuri sebelum diambil oleh orang. Gelone rak karuan. Belum sempat beramal dengan apa yang dia miliki, tapi sudah kadung dicuri oleh orang. Ya untuk ngeneng-ngeneng lek sampean ikhlas itu dadi sedekah sampean. Sedekah ya, Pak? Iya. Padahal wingi siji wae ora oleh. Ah itu jenenge sedekah tapi kebetulan. Kebetulan. Kepaksa kok kebetulan kepaksa. Nah. Yang kedua, Bapak Ibu, jadi setiap amal itu bergantung niat itu satu memang lek iso ngamal itu ya dasari niat. Yang kedua, niatnya harus ikhlas, ikhlas. Karena beramal yang tidak ikhlas, ya tidak ada makna. Ya. Salah satu perusak keikhlasan itu ya al-manna wal adza. Sering diomongke karo adza itu nyelekitke sing nrimo. Ora enak itu adza.
Makanya kalau ada video viral soal apa namanya pengumuman hasil infak, nah, ini kelihatan itu dari Pak Ahmad 50.000, mandu. Begitu dari Pak Hasan 100.000, langsung rodok digluk sini ya. Sing Pak Hasan ganti mandu. Dari Pak As'ari 300.000, waduh, wah tambah mandu. Iya. Terakhir alasannya sedekah dipamer-pamer ke, harusnya itu tidak perlu. Begitu diumumkan ada 1 juta dari hamba Allah. Wah, nah ini contoh. Nah, jadi lek sedekah itu jangan disebut nama, cukup hamba Allah. Nah itu saya. Lupa itu kadang-kadang contoh yang praktis. Oh, orang no beda nih, wade. Enggak ada nama tapi saya sama saja menjadi muspro. Atau ngamal itu kemudian menyakitkan bagi yang menerima. Ya, jadi ada orang begitu. Sama tahu bapak iki ta? Iki jane wis mati wingi. Gak enak. Kira gak tak kei pangan wingi wis mati, Pak. Ibaratnya begitu. Nah, itu sesuatu pemberian tapi menyakitkan. Nah, itu gambaran gampang ya untuk memaknai la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nah, yang kedua kata Abu Dawud, hadis yang perlu dijaga itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk muslim yang membaguskan keislamannya itu kalau sanggup meninggalkan apa saja yang tidak ada manfaatnya. Nah, ukuran tidak ada manfaatnya itu kita yang ngerti. Jadi jalan-jalan, ini jalan-jalannya kalau tidak ada manfaatnya itu bagi mukmin cenderung ditinggalkan. Nah, tapi kalau jalan-jalan bermanfaat, nanti ada arahnya jelas, apa ben ngetokne keringet, ben awake sehat, an lain. Ono wong mlaku ora arah pundi, Pak? Bu, ora jelas. Ono tadi. Itu menjadi tidak ada manfaatnya. Beli barang, ya pokoknya dituku ngono tok, Pak. Tapi tidak ada manfaatnya. Itu bagi mukmin cenderung ditinggalkan. Itu mukmin yang baik. Maka kita evaluasi, entah itu mengucapkan sesuatu atau bertindak sesuatu, kalau orang no manfaatnya, mending ditinggalkan. Karena justru ngomong atau bertindak sesuatu yang nggak ada manfaatnya dilakukan, suatu saat juga punya dampak. Ngomong orang no manfaatnya tapi mbek wong direkam dalam memorinya. Ditenono. Karena ternyata ngomong yang tidak baik, kita ini kan ketika berbicara di sekitar kita itu kan kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang itu masing-masing. Kadang kita itu ngomong enak diterima ora enak kok. Nah, kan tidak semua orang ngomong enak itu mesti diterima enak. Ya seperti tadi saya contoh Pak Tejo, ngono krungu gak enak itu bae ono segan. Padahal hanya contoh, waduh. Nun ngapura lho, Pak. Iya. Makanya yang kira-kira nggak ada manfaatnya. Nah, saya belajar dari contoh seseorang yang cukup baik, orangnya baik, sabar. Penting ini sabar. Jadi dia naik angkot itu tenang, Pak ya, seorang yai itu tenang. Tiba-tiba ada pedagang ibu-ibu, ceriwis gitu. Tapi ceriwis orangnya, maaf bindeng, apa namanya? Aku jangan nyepet, no. Lah rupanya supirnya nggak jawab, belas diem aja. Oh dia kan semakin emosi. Pak upir.
Aku tak nanan ngono. Iwo ngono lho. Akhirnya marah juga ibu ini karena nggak dijawab oleh supir. Supir. Akhirnya dia aku ngewe. Medun ngono. Dikai 10.000. Lah, duwe Pak ngono. Oh jenenge wong nesu gitu. Nah, Pak Yai tadi itu baru ngomong nasihati setelah orang tadi turun. Pel, kamu tuh kalau diajak omong orang itu ya dijawab yang baik. Meneng wae sih. Parah wong iki. Jare kiai dhewe wis mulai ngrasani ora apik. Akhirnya rada emosi. Beh, ini tak takoni api-api. Dijawab lo, ngesake ibu. Akhirnya jawab, nyengok Pak. Nyengok Pak. Betapa bijaknya dia tidak menjawab. Kalau dia menjawab sejak awal, kan malah jadi pertengkaran besar. Amek mangang ngono. Akekmu blu ngono kan dadi gawe. Ngeke ngono. Dadi rame. Maka meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya ini daripada saya ngomong tapi justru menimbulkan masalah kan lebih baik saya diam. Jadi nilai sebuah kesabaran seseorang ada boleh nggak apa-apa emosi tapi daripada bertengkar itu sudah tidak apa-apa. Dan tidak apa-apa saya nggak dapat rezeki banyak misalnya udah dia turun di tempat itu tidak apa-apa daripada Pak Yainya tadi yang akhirnya malah ngambil pelajaran. Alhamdulillah ya Allah aku meh salah ini. Menuduh yang tidak pas pada supir tadi. Padahal supir ini sudah memberi pelajaran penting. Apa arti sebuah sabar, apa arti sebuah bijak dalam, nah itu contoh. Nah, maka kemudian yang ketiga itulah hadis tadi. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang hingga orang itu mampu menyayangi apa yang ada pada orang lain, saudaranya tadi, sebagaimana kamu menyayangi apa yang ada pada kamu. Angelin mulut ini. Jadi ngene ya, jadi kalau kita ini sayang dengan barang, sepeda, dilus-lus, sepeda kita ya, dirawat. Jadi kalau kemudian kita saja tidak senang kalau sepeda ini sampai dilukai oleh orang lain, serempet, maka yo ojo nyerempet sepeda wong ngono lho. Nah, kalau kita ini seneng halaman rumah kita ini bersih, tidak kotor, ya gitu. Dan kita akan marah kalau ada orang kok kotorannya sampai ke tempat kita. Maka ya jangan kotori saudaramu atau halaman rumah saudaramu. Baik langsung maupun tidak langsung ya. Contohnya kita punya pohon, lalu pohon ini menambah kotoran. Pohon mangga daunnya saja yang ke tetangga, pelemnya nggak pernah ke tetangga. Kan itu apa pusing gitu. Setiap kali dilirik wis tak tebaske Mas. Loro ati tenan. Iya. Jadi itu yang namanya menyayangi milik saudara sebagaimana menyayangi milik sendiri. Tapi jangan diperluas menyayangi istri saudara kan jadi gawe. Ada orang itu sing rada nakal ya. Ya. Dan yang terakhir Imam Abu Dawud itu menyampaikan hadis yang terakhir itu mewakili semua al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal itu wis jelas, sing haram ya wis jelas. Artinya asal kita ini belajar tentang mana yang dibolehkan oleh Allah, mana yang dilarang, itu belajarnya dari hadis itu. Sing halal wis cetha, sing haram wis cetha. Tapi bagi kita ora cetha kabeh ora tau maca kabeh. Gitu ya. Harusnya menjadi cetha apa yang dihalalkan Allah, apa yang diharamkan
Ya di dalam Quran ya dibaca, di dalam hadis-hadisnya Nabi juga dibaca. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, laku persaudaraan lainnya yang dibimbingkan Nabi adalah berihsan kepada mereka. Ihsan itu qala ikhwanukum fa aksinu ilaihim au fa aslihu ilaihim. Kata Rasulullah, tolong perhatikan saudaramu, berbuat ihsanlah kepada mereka dan damaikanlah mereka kalau terjadi persoalan. Jadi komitmen kita bersaudara itu yang pertama berbuat lebih baik. Bukan sekedar berbuat baik, Bu, tapi berbuat lebih baik. Itu namanya ihsan. Dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Beda dengan hasan. Nah, kayak ini hasan, itu baik saja. Belum tentu bisa berbuat lebih baik. Tapi kalau ahsan itu dia pasti berbuat lebih baik. Orangnya disebut muhsin. Nah, muhsin. Berbuat lebih baik itu begini contoh konkretnya. Jadi kalau tetangga biasa oleh-oleh kalau pulang dari luar kota, gawane jeruk 2 biji, salak 2 biji misalkan. Ya ini berarti kita kalau berbuat lebih baik, besok kalau kita keluar kota, pulang bawa oleh-oleh. Nah, bawa jeruk tadi 2, kita 3 gitu. Salake telu gitu. Lek perlu tambah nanas, gula. Wakai. Lah itu namanya berbuat lebih baik. Jadi semangat kita harus memberikan yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh saudara kita. Nah, termasuk dia tidak pernah beri apa-apa. Gimana? Ya berarti kita harus memberi. Nah, karena kita harus berbuat lebih baik. Tonggo gitu, setiap duwe hajatan, cipratan wae ora blas kene ya. Ya, sesekali kita datang, kita nggak ada acara apa-apa, kasih dia. Nah, itu namanya berbuat ihsan. Kalau kita memperlakukan baik orang yang sudah melakukan baik dengan kita itu sebenarnya nggak istimewa. Sampai dikirimi hadiah terus kita balik memberi hadiah itu nggak istimewa. Tapi orang yang biasanya mesti nggak pernah ngasih kita, dua acara mesti dilewati. Undangan ono hajatan, kene diundang, kene mesti kelewatan. Nah itu, wah orang ini harus dijadikan target. Kalau kita punya sesuatu, berikan dia terlebih dahulu. Itu namanya ihsan. Nah, katanya angel ini. Padahal justru itulah yang dibimbingkan Nabi. Apa kata Rasulullah? Wasfah amman syatamaka. Sampai begitu. Tolong dijabat tangan orang yang mencaci makimu. Wih, angel loh itu. Sing ngono yo kalau kita dicaci maki ya kita keluar caci maki yang lebih bagus lagi. Caci makiannya lebih bagus. Repot itu. Jadi itu memperlakukan saudaranya lebih baik. Yang kedua, semangat mendamaikan. Jadi kira-kira itu kalau ada saudara kita mulai menjauh, dekati. Nah, itu semangat kita. Loh ini kok Bu Ari kok biasanya nyapa kok enggak? Nah, kita yang harus menyapanya. Ini Pak Ari biasanya kalau pas Agustus ulang tahun, waduh. Pak Ari itu biasanya ulang tahunnya bulan apa ya? Berarti bulan April apa? Aries loh. Aries. Wah, ngerti bintang-bintang Aries. Iya. Jadi kita bawakan apa gitu. Nah, jadi kok kelihatannya biasanya ngundang-undang tapi kok enggak. Nah, kita yang ngundang. Nah, itu namanya semangat ukhuwah kita yang tumbuh. Ya, tapi kalau semangat kita hanya cari keuntungan ya lain gitu. Wasta'inuhum 'ala ma ghalabakum wa a'inuhum 'ala ma ghalabahum. Kalau kamu meminta bantuan saudaramu, sesuaikan dengan kemampuan dia. Nah, jadi sampean itu butuh banget,
pengin utang, ya kira-kira sing tanggane iki ya dulurmu iki kira-kira mampu bantu. Padha-padha kere bahkan lebih kere kok dijaluki tolong Lek aku tolong dipinjemi. Demi apa duit? Aku mau bangun rumah gedong. Omahe wae gedhe sing dijaluki terus kan namanya meminta bantuan kepada saudaranya. Kowe kan wis nganggep dulur karo aku. Aku saiki butuh arep bangun rumah gedong. Mbok aku disili 200 yuta. Nah, aku sing 200 rupiah wae angel golek. Piye? Itu namanya ya. Demikian pula kalau kamu mau menolong saudaramu wa ainuhum ala ma walabahu. Kalau kamu menolong ya sekiranya mampu semangatnya itu mampu membantu mereka dengan baik gitu. Jadi semangatnya kalau kita minta tolong melihat kemampuan saudara. Tapi kalau kamu ingin nolong, tolonglah yang kira-kira bisa kamu lakukan semaksimal mungkin. Ibaratnya begitu. Wangel kayaknya iki angel. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu poin-poin dalam menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah itu tidak semata-mata mencari saudara, tapi sebenarnya merawat yang sudah ada itu. Kalau mencari saudara sih tuntunannya ada itu yang di hadis riwayat Imam Tirmidzi ini. Qala Rasulullah sallam idza akhar rajulu ar-rajula falyas'alhu an ismihi. Ini sampai Nabi ngajari ini. Kalau seseorang ingin membangun ukhuwah dengan saudara yang lain, maka tanyakan namanya siapa. Dimulai. Ya kenal. Wasmi abi jenenge bapake sapa. Wa mimman huwa, dari mana dia. Jadi kayak supaya kita bisa mengenal lebih dekat lah intinya. Fa innahu awsalu lil mawaddah. Ini akan lebih mempererat kasih sayang. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita ini bertemu dengan banyak orang, ternyata bukan orang jauh, ternyata orang dekat. Loh, kowe iki cek ponakane anu ta Mas. Sambung. Hanya karena kita komplit dalam membangun ukhuwah tadi, dimulai dari mengenal lebih dekat lah istilahnya. Nek perlu tuh yo kesenangannya opo. Ya, sepatumu nomor piro. Wis duwe bojo apa durung misalnya. Anake piro. Itu kan akrab. Nah, karena gini Bapak Ibu, seringkali kita ini hidup individualisnya itu lebih kuat. Contohnya ketika naik bis, naik ya naik saja, duduk ya duduk saja. Di sebelah ini siapa kan tidak pernah kita tahu. Padahal ada loh orang yang begitu naik bis dia mau Surabaya juga Bu, iya misalnya. Asli mana Bu? Nah, misalnya. Ternyata dia kurang penting ternyata. Kadang-kadang kan dugaan kita pakai zon sih ya, wong penting biasanya ora bakal numpak bis kota lah. Paling-paling yo numpak mau mobil pribadi. Siapa tahu ada orang-orang penting. Terakhir kebongkar Mas jadi rumah sakit. Sebagai apa, Bu? Ya orang aku kan biasanya kadang suatu ternyata dia ownernya gitu. Nah, suatu saat mampir kalau ke rumah sakit waduh, kongon loro berarti. Ya, pokoknya itu penting pola itu. Dulu orang biasa setiap kali kenal tukar kartu. Sekarang sudah enggak. Nomor WA. Sekian. Iya. Itu pun delok-delok katanya yo sik no mayu takoni nomor WA-ne. Lek wis tuwek cul-culke. Wah, parah ya. Cul-cul gimana? Jadi
penting buat kita ini ketika membangunnya itu ya komplit. Jangan ada yang bahasa sederhananya itu disembunyikan atau apa gitu ya. Tapi yang kira-kira nanti orang jadi minder, bolehlah kita main saja kok mas gitu. Tapi ternyata begitu tahu, ternyata owner. Kalau kita yang biasa browsing-browsing itu rumah sakit apa tuh tadi ibunya namanya situ. Kayaknya di jajaran pertama ini barangkali itu nyantai. Tapi sekaligus jadi belajar. Orang besar tidak mesti harus menunjukkan kebesarannya. Besar badannya. Iya. Gitu. Orang yang malu-malu ya tidak perlu menunjukkan kemaluan. Rasa malu itu rusak kalau itu. Ya, jadi itu contoh. Nah, terakhir Bapak Ibu nanti untuk bisa didialogkan, ada tidak mesti membangun persaudaraan itu semuanya enak. Pasti kadang-kadang tidak enak juga. Nah, oleh karena itu orang yang bersaudara itu ya siap menerima enak dan tidak enaknya itu. Ya, seperti yang dipersaudarakan Rasulullah antara siapa namanya? Dulu ada Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda ini terkenal orang yang rajin ibadah. Bahkan tiada waktu kecuali beribadah. Dulu Abu Darda dan Ummu Darda, istrinya itu, ya kelihatan seger, tapi sejak Abu Darda itu kenceng karo ibadahnya, istrinya rak keurus. Kan gitu. Nah, suatu saat Salman Al-Farisi yang jadi saudaranya dipersaudarakan Nabi tadi itu, datang berkunjung jauh-jauh itu tempatnya. Apa yang dilihat kok pangling lah istilahnya. Masa ini Ibu Darda kok kayaknya wajahnya sudah lebih tua dari umurnya misalnya begitu mas. Benar ini Ummu Darda? Iya, Bu Darda. Mana Abu Darda? Ini masih di masjid. Isinya masjid. Ya sudahlah, saya tunggu. Akhirnya disediakan makanan. Nah, Abu Darda pulang dari masjid. Wah, kesalahan. Tapi Abu Darda juga kelihatan lusuh. Apa yang dilakukan? Ya sudah, karena hidangan makan sudah ada. Abu Darda mempersilahkan, silakan dimakan dulu. Lah kamu nggak makan? Enggak, saya puasa hari ini. Gitu. Nah, maka Salman itu mengatakan, kalau kamu tidak makan, saya juga nggak akan makan. Saya tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Akhirnya Abu Darda ingat pesan Nabi, ya puasanya itu kan puasa sunnah. Sementara menghormati tamunya menjadi bagian dari kewajiban. Dan tamunya ini baru mau makan, kalau dia ikut makan, akhirnya dia batalkan puasanya, ikut makan. Itu beda karo wong kene. Ini mesti abot posone. Kalau itu ya, saking soleh itu maksudnya. Soleh banget. Soleh. Tapi nek ngrasani wong ya puase ra karuan. Padha wae. Posone tenanan tapi ngrasani wong ya tenanan. Nah, lalu malam hari kejadian lagi. Nah, Salman tiduran di ruang tamu, keretak buka pintu membuat dia terjaga. Ternyata Salman keluar dari kamar, mau kemana? Masjid, mau sholat malam. Masuk lagi, bojomu diurusi, suruh balik. Karena ini tamunya yang sudah dianggap saudara, manut dia balik ke dalam. Begitu akhir malam, hampir subuh, baru dia bangunkan lagi, berangkat, ayo bareng-bareng ke masjid. Tapi dia merasa ibadahnya menjadi terganggu dengan kehadiran saudaranya ini. Maka lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, saya punya saudara yang ini yang bikin pendekatan saya kepada Allah berkurang gitu katanya. Nggak apa, ceritakanlah kasusnya itu. Maka kata Rasulullah, benar yang dilakoni Salman gitu kan.
malah yang didukung. Nabi sampaikan innali jasadika alaika haqqon, tubuhmu itu punya hak, istrimu punya hak, semuanya punya hak, diurusi kabeh. Jangan sampai dikorbankan demi ritualmu. Orang-orang yang menjadi tanggunganmu malah tidak diurusi, itu ibaratnya itu kan. Oleh karena itu belajar dari tuntunan Nabi ini juga sekaligus kita harus seimbang untuk urusan dunia maupun untuk akhirat kita. Nah, termasuk tadi fungsi dari persaudaraan tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi bagaimana bisa meluruskan lah istilahnya saudaranya yang mungkin agak menyimpang. Nah, Bapak Ibu, hadisnya itu ini yang terkait dengan. Jadi suatu saat anna rajulan zara akhalahu fi qaryatin, ada seorang saudara berkunjung ke saudaranya yang lain yang jauh, dan itu bukan saudara sekandung. Lalu malaikat diutus oleh Allah SWT untuk semacam menanyai lah karepe piye. Qala uridu akhon li fi hadhil qaryah. Kenapa kamu jauh-jauh ke sini, ke kampung ini? Jawabnya, aku ingin menemui saudaraku di kota ini. Qala halaka alaihim min nikmatin. Apa ada keuntungan yang kamu peroleh kamu berkunjung ke situ? Qala la. Enggak ada. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Kecuali saya hanya menyayangi dia karena Allah. Ya. Kalau sampean punya temen kok kebetulan ini kok jadi gubernur, keinginan untuk ke sana ada nggak? Oh, kan ada. Tapi ada pikiran di belakang. So ngerti ono proyek-proyek saya kira-kira aku ya iso tembus. Itu namanya ada kenikmatan yang diharap. Nah, kalau berkunjung karena seperti itu kan ya, nah itu beda. Ini tidak ada kepentingan apa-apa. Enggak ya memang. Tidak perlu ya go oleh-oleh. Kalau kita bawa oleh-oleh itu kan semata-mata karena supaya ada impas lah perhatian. Nah, kalau masih ada urusan itu ya berarti belum tulus. Makanya di sini malaikat tadi untuk menguji. Aduh, ngapain? Kamu nanti dapat apa? Apa karena nanti dia pengusaha apa begitu kamu dapat bagian atau berapa? Nah, enggak. Maka kata malaikat tadi, ketahuilah sebenarnya aku adalah utusan Allah. Allah sudah mencatat dan Allah sudah mencintaimu seperti hanya kamu mencintai saudaramu tadi. Saya kira itu Bapak Ibu rahimahumullah, spirit ukhuwah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan bisa kita amalkan. Jadi ini tidak sekedar jadi ilmu tapi jadi yang tadi amal, menuntut untuk diamalkan. Saya kira demikian hantarannya. Monggo kalau ada yang ingin mendiskusikan hadis-hadis tadi atau soal lain kami silakan. Ya, matur nuwun sangat pada Al Ustaz Hasan Asy'ari Ulamai yang sudah menyampaikan pencerahannya kepada kita tentang persaudaraan, ya. Dan mudah-mudahan tadi materi tadi, pencerahan tadi harapannya bisa menjadi ilmu dan amal. Ini sesuai dengan tema yang dimintakan kepada beliau. Jadi istiqomah dalam persaudaraan, ilmu dan amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi sudah ada beberapa atau sangat banyak ya, sangat padat yang disampaikan beliau tadi tentang ketentuan dalam kita berteman, dalam kita bersaudara gitu ya. Yang pertama ada jangan berprasangka dulu gitu ya. Jadi yang utama itu dan seterusnya. Kemudian yang dari Abu Daud, dari sekian ribu hadis itu ternyata 4 hadis yang utama tadi ya. Jadi yang pertama hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Apal itu tok itu ya, yang belakangnya kapal. Kemudian yang kedua tentang memperbaiki minusil islami tarku malayakni ya. Jadi meninggalkan yang tidak
Tidak ada manfaat. Tidak bermanfaat gitu. Kemudian yang ketiga tentang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, kecuali istri tadi ya, catatannya itu istri saudaranya seperti istri sendiri itu jangan. Kemudian yang keempat tentang haram itu jelas dan yang halal juga jelas gitu. Ini 4 hal ini, hadis ini sepertinya gampang nih kalau dihafalkan, tapi amalnya mungkin yang bukan agak, tapi sangat berat. Sehingga dikatakan oleh Abu Daud dari 4 hadis ini sudah bisa mewakili sekian ribu hadis, sekian tadi 480 ribu hadis yang dihafal oleh Imam Abu Daud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami persilahkan barangkali ada yang perlu diperdalam lagi, didiskusikan lagi, baik menyangkut materi yang tadi maupun hal-hal lain. Ini kalau Ustadz Hasan Asy'ari ini insya Allah beliau pakarnya hadis tapi serba bisa di yang lain-lain gitu. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu jamaah, kami persilahkan. Ini Pak Tejo, Pak. Waduh lah ini ya Pak. Pak Tejo mau protes nih. Tapi tidak seperti cerita tadi ya Pak. Karepe gawe ngarang ora ono jeneng kira-kira Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau klarifikasi Pak. Waduh lah ini. Nama saya Tejo. Abot. Jadi kebetulan saya di belakang Pak Bapak. Jadi gua disebut. Kak Ustadz. Jadi ini mungkin prasangka saya atau gimana, tapi ini mungkin perlu saya sampaikan dan perlu saya tanyakan. Saya mohon solusinya dan petunjuk. Yang pertama, kita kan dengan tetangga itu Pak harus ya bisa-bisanya. Walaupun kita nggak punya ya kita menganggap orang lain itu sebagai saudara. Iya. Kalau kebetulan ada tetangga yang kita sebetulnya kita anggap saudara, kemudian pada suatu saat itu ada sedikit masalah, kemudian terjadi itu sampai sekian tahun itu tidak pernah tegur sapa. Apakah yang perlu saya lakukan? Kami sudah berusaha. Ini terus terang saya cerita diri saya sendiri, curhat ini. Terus terang, curhat saja. Curhat mama. Apa yang perlu saya lakukan apabila saya sudah coba untuk membuka kata-kata lah, paling tidak saya bertegur sapa. Kemudian tidak ada jawaban dan tidak ada klarifikasi atau apa. Jadi ini untuk prasangka ya, tetapi kelihatannya kok setiap kali kita ketemu itu kok melengos. Ini kejadiannya itu sudah mungkin lebih dari hampir 5 tahunan lah. Padahal itu tetangga saya, kalau kita bareng-bareng ke masjid itu kita kadang bareng, tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah tegur sapa. Kemudian mohon maaf ini kalau jamaah di masjid, kalau pas saya duduk di depan, dia mau duduk di samping saya nggak jadi minggir. Saya jadi imam juga dia mau. Jadi saya jadi imam sholat itu dia juga mau jadi makmum saya. Kemudian ya kejadian-kejadian yang memang sebetulnya ini tidak dikatakan aib atau bukan ya. Tapi ini perlu saya sampaikan. Saya harus bagaimana maksud saya. Jadi jangan sampai kemudian saya salah ambil langkah, kemudian saya punya prasangka yang lebih buruk, kemudian saya sendiri yang kena imbasnya. Jadi mohon nanti pencerahan dari Ustadz, apakah kejadian-kejadian seperti ini itu bagaimana untuk agar kita ketemu dengan teman yang lain. Ini hanya satu ya. Kalau yang lain itu alhamdulillah ya mungkin rasanya mungkin dengan saya mungkin ya mungkin bodoh, tapi karena saya melihat dan saya menganggap bijak omongan komunikasi itu gampang. Dan itu setelah saya tegur sapa dan lain sebagainya itu juga nyambung dan mau memberikan jawaban. Ini ada satu ini yang perlu kami sampaikan, mohon maaf, mungkin saya juga perlu pencerahan agar saya menyikapi hal itu, saya bertetangga itu seperti apa, agar apa yang saya lakukan saya bergabung dengan Yakua ini ya sudah lama sih,
Tapi kemudian kalau tonggone orang tegur sapa kan juga lucu. Karena kan di sini kan ada apa namanya bersaudara amal dan Imas kan gitu kan. Jadi nanti kalau saya pulang ketemu sedulur yang tekon kan yo ngaji ning aku iki piye ya gitu. Itu Ustaz, mohon maaf mungkin kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung aja ya. Jadi ini, ternyata di kampung sini sama saja di tempat saya ibaratnya begitu. Prinsipnya bagi kita sebagai mukmin yang harus berubah jadi lebih baik lagi. Nah itu aja Pak. Jadi kalau ada ketegangan antara kita dengan orang lain, kita harus mulai cair terlebih dahulu. Itu sudah menggugurkan amanah Nabi tadi itu. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai menyapa. Lho kok tetap orang dibalas sopo terus pokoknya. Sopo terus itu. Lek sampean mutung berarti podo ae. Podo mutungnya. Kan sama saja gitu. Jadi ternyata tidak ada bedanya. Bapak Ibu, saya berjuang untuk mempertemukan dua orang model begitu itu masih ada satu ini PR. Jadi sama-sama wis gelem sembayang nang masjid. Wis apik Pak. Pertemuan RT itu kalau dia yang kebagian sohibul bait, yang ini tidak bakal dapat. Demikian pula sebaliknya. Ini satu-satunya cara gimana? Nah, karena ini orang sepuh-sepuh, maka kita menggunakan alat orang yang sepuh yang bisa ngomongin. Mbah, Mbok sing jogo karo sampean biasanya dia dikandan-kandani ngono. Kalau yang anak muda waktu itu saya masih walaupun kan nggak nyaman. Sampai strateginya wangel Pak. Besok halal bihalal. Kan salaman urut. Yo tenanan teko Pak. Tapi dibelenjati yo Pak. Waduh. Sampai selevel ini. Dan kalau jamaah Pak, itu kalau dia sudah kadung jamaah pinggir sana, dia akan pinggir sana. Yakin. Kebetulan kok dia datangnya hampir belakangan terakhir, itu mending cari anak kecil suruh menjadi penggalang. Sampai sedemikian rupa. Ternyata ada. Ternyata sampean juga model gitu. Pokoknya dihapi wae Pak. Justru kita yang jadi agen perubahannya. Enggak apa-apa. Wis pokoknya nutup rai sithik itu soalnya anggap saya enggak ada masalah dengan sampean gitu. Anggap saja. Dan orang ini nih dulu sempat sebenarnya saya juga gedem-gedem. Saya jadi warga baru itu sana kan terkenal gone mabuk, gone super-superan Pak. Pokoknya mabuk, judi itu umum. Nah, saya pertama datang itu ya tadi dimintai uang ya bukan keamanan ya semacam Pak ini nanti ada hajatan biasanya untuk melean anak-anak itu. Ya saya beri. Belakangan isunya yang beredar, wong Pak Hasan wae untuk minum-minum aja ngasih kok. Kaget saya. Aduh, ya Allah. Rupanya itu dihubungkan dengan ternyata dipakai untuk beli minuman. Saya kan tidak tahu pertama waktu itu. Terus pokoknya tapi sampai muncul teman seperti itu. Tapi sekarang kan dia ngapi terus Pak. Jadi nggak tahu mungkin. Saya dipikir nggak ngerti ceritanya gitu. Dan alhamdulillah kok ya sekarang sudah mau ke masjid apa. Ya diapi itu Pak. Saya nggak pernah merasa mendengar berita itu aja. Walaupun saya sudah dengar dari orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Tapi saya anggap angin lalu aja lah sudah popo. Tapi malah jadi contoh aja. Betapa masyarakatnya itu wah kayak begitu. Ya, dinamis dalam hal keburukan. Dinamis dalam hal keburukan. Nah, tapi ternyata suatu saat luluh karena kita melakukan ya sederhananya orang gubris itulah Pak. Tapi diapi terus. Diapi. Jadi saya kira ini menjadi PR perjuangan sampean. Ya pokoknya dijauhi, diapi terus. Nah, perlu pas untuk berkatan kayak double Pak. Iya, jadi
Oh, minta solusi Bu Tejo gitu. Tapi kalau sudah dipanasi Bu Tejonya kemudian ikut ngompori, nggak usah peduli lah wis Pak ngono ya, itu kompor. Nah, malah hati-hati, malah yang begitu itu ya enggak Bu. Jadi bareng-bareng harus ada kekuatan bersama nanti. Tapi begitu ya Bu Tejo nanti ikut membantu Pak Tejo dalam rangka mengakurkan kembali persaudaraan. Lebih jauh Bapak Ibu, ternyata soal bertetangga ini pesan Nabi sangat kuat. Hatta yuwarithu, hingga seolah-olah itu menjadi seolah warisan yang harus diperhatikan. Makanya saya kalau cerita tentang tetangga itu, semangatnya dari hadis-hadis Nabi yang saya himpun itu Bapak Ibu, ternyata ada 4 tingkatan memperlakukan tetangga itu. Yang pertama adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Memuliakan tetangganya. Jadi siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Memuliakan itu berarti memperlakukan yang terbaik. Yang terbaik itu yang tertinggi. Ibaratnya sampean kalau memperlakukan yang terbaik, ada presiden mau lewat, bukan ngecat-ngecat omah barang. Ben ketok rapi, jalan sing brodol ya dibenahi aja. Iya. Maka kalau kita mau memperlakukan seperti itu, kira-kira nanti jam 4 sore tetangga kita datang, gelar karpet merah, monggo Pak. Itu memuliakan. Tapi katanya kelas ini iki ora ono. Ora ono. Ono tanggane meteko digelarke karpet merah. Kalau sampai seperti itu, wah, monggo Pak, pinarak Pak. Pokoknya dimuliakan seperti halnya. Maka turun sedikit Pak. Di redaksi hadis Nabi yang lainnya itu fal yuhsin jarahu. Kalau kamu tidak bisa memperlakukan yang terbaik, fal yuhsin jarahu, maka perlakukan lebih baik dari perlakuan tetanggamu itu. Jadi derajatnya lebih rendah. Kalau tadi yang terbaik, ini yang lebih baik. Dari mana? Tuh. Jadi kalau tetangga tadi yang saya contohkan memberi apa, kita memberi yang lebih. Kalau mereka tidak memberi, kita beri. Itu namanya berbuat ihsan. Kalau tidak bisa pada level ini Pak, baru fal ya'man jarohu. Berilah rasa aman tetanggamu. Saman tidak bisa berlaku baik, tapi minimal berilah rasa aman tetanggamu. Baik dari ucapan kita maupun tindakan kita. Itu. Ora iso level ini, ternyata ada yang lebih rendah Pak. Fala yu'dzi jarahu. Ojo ngelarani tonggone. Iya. Makanya dulu apa namanya, pager mangkok luwe kuat ketimbang pager tembok. Itu ternyata mewakili 2 yang terakhir tadi itu. Kalau kita baik pada tetangga, insya Allah aman Pak kehidupan kita. Itu konkret. Rumah saya itu kan terbuka, ndak ada pagar, kadang tak tinggal kunci nyentel nong lawang. Itu tanggane iki pelaur ora turun jaga kunci punya ya ora disentuh. Begitu saya pulang malam karena aktivitas, Pak kuncinya nyantol hanya untuk nunggu nyampe. Ya Allah. Nah jadi, tapi kalau kita sendiri tidak baik dengan tetangga, peduli amat gitu kan. Lek perlu ditolong. Jangan butuh apa? TV nang jero ono. Sepedhono. Mumpung ra dikunci kae, Mas. Sampe nek ngerti kuncine aku ngerti nek deleke lho ning sore keset lho Mas Jupuwon apa. Lek ora apik karo tetangga. Itu malah dibantu sama pejahat pun dijar-jarke. Nah, maka termasuk jangan mengganggu mereka, menyakiti mereka. Contohnya kalau kita mau membangun rumah yang tadinya akses mereka mudah, tapi gara-gara bangunan kita nanti terganggu, ini harus dikomunikasikan.
Nah, kadang-kadang mereka kan sudah bisa mepe kumbahan, panah, tiba-tiba kita bikin tembok tinggi, akhirnya tiupan, nggak tahu garing-garing pakaiannya. Misalnya loh, itu namanya kita sebenarnya mengganggu mereka. Makanya sampai pesan Rasul kan gini, al-jar ahaqqu bil jar. Tonggomu itu jauh lebih berhak atas rumah tetangganya. Artinya gini Bu, kalau sampean ngedol oma, itu tetangga harus tahu lebih dahulu. Karena dia punya hak atas keamanan, kenyamanan. Kalau sampean tidak memberitahu, tiba-tiba yang membeli rumah sampean itu mungkin orang jahat, tiba-tiba diketahui dia residivis, tukang pemerkosa. Wah. Orang yang tadinya kita ini biasa keluar sembarangan, anak perempuan kita biasanya keluar biasa, jadinya tidak berani keluar. Atau kita yang biasanya pergi keluar, akhirnya nggak keluar-keluar. Dinas keluar kota nggak mau, saya jaga rumah saja. Ini tetangga baru ternyata residivis pemerkosa kambuhan. Kan jadi kawan. Nah, apa hikmah dibalik kalau sampean jual rumah, informasikan dulu pada tetangga. Siapa tahu tetangga punya kenalan yang dia juga sudah akrab, aman. Ternyata juga butuh rumah, begitu. Baru kalau sudah tidak ada orang lain, tapi pun kita harus memberikan rasa aman pada tetangga yang kita tinggalkan. Bu, kemarin sudah saya tawarkan kalau ada kenalan mau beli, nggak ada. Ini saya sudah payu, wah, misalnya begitu ya, sudah laku. Orangnya ini, wah ini dosen UIN, wali songo, kan gitu. Guru ngaji, gitu. Waduh. Wah, alhamdulillah ngono. Tapi saya pernah dikenalkan begitu di kampung saya yang sekarang ini. Betul-betul memang kelas preman betul, Pak. Jadi saya dikenalkan oleh Pak RT-nya itu guru dia. Ini kita kenalkan warga baru kita, Bapak Ibu, ini guru agama di IAIN. Waktu itu kan ngomong, mudah-mudahan kampung kita menjadi lebih baik. Itu di pertemuan itu, ya belum tentu. Kaget itu, saya betul-betul kaget. Padahal di pertemuan resmi itu. Masya Allah. Langsung kaget. Ya, untung saya baik, saya kenalkan, saya Hasan. Saya bukan orang baik-baik. Gitu. Ya. Saya ini sedang belajar jadi baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu di warga sini bisa bimbing saya. Baru saya ngomong gitu tuh dia nemui saya kok terakhir. Mohon maaf ya Pak, tadi omong tuh guyon saja Pak. Ya nggak apa-apa. Saya juga guyon. Nggak apa-apa. Karena dia termasuk orang yang dulu mutung Pak. Mutung dalam arti ngaji pinter. Tapi setelah itu tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Karena dia dulu rajin, kontraktor sukses, istrinya diuji, kena stroke, lumpuh. Sehingga dia kemudian berhenti dari kontraktor, pokoknya jadi miskin lagi, hanya ngurusi istrinya. Tapi kemudian sholat tidak mau, semua tidak mau. Wes surga PPN kabeh. Aku gah bisa. Itu saya ingat betul. Tapi saya selalu dekati, saya bangun masjidnya, musola itu saya, karena dia kontraktor, dia tahu, Pak ini piye apike ngono. Gayane gaya kasar. Apa Bang? Harus karpet pasen lah ngono. Pokoknya orangnya apatis sekali dengan masjid, musola itu. Enggak mau sama sekali pokoknya. Enggak, ini ben apike sama juga warga sini katanya. Nah, aku ngene Mas. Baru yang bangun ke Pak, enggak sesuai. Dia turun tangan sendiri. Tak benakne wis Mas. Ora bener iki masane, wah benar. Tapi ya wis, bar ndak pernah ke masjid, enggak bermusola. Anaknya aja ora usah campur karo wong-wong ngono kuwi. Ngono wis ora usah ngono. Dulu pasar. Tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk masjid lagi. Ngimami lagi. Alhamdulillah. Sejak istrinya kemudian meninggal, jadi akhirnya meninggal dan kawin lagi. Nah ini ya mungkin yang mencerahkan. Bukan saya, tapi orang seperti ini ternyata tidak perlu dilawan dengan keras serupa, tapi dilembuti saja. Gitu. Ya ini untuk jadi pembelajaran sajalah.
kuat-kuatan di wong apik karo wong elek ngono bae, Pak. Tapi lek awake dhewe mutung berarti padha eleke jane mutung padha eleke. Mutung elek padha eleke. Ya, saya kira itu monggo kalau masih ada. Oh, tapi ini udah jam matur nuwun Ustaz Hasan, tadi pertanyaan dari Pak Tejo. Ya, saya kira tidak hanya Pak Tejo yang mungkin ini hal-hal yang biasa di lingkungan kita, kadang terjadi komunikasi yang tidak sehat gitu. Tapi ada 4 pesan tadi dari Ustaz Hasan. Yang pertama, fal yukrim, muliakan tetangganya. Kemudian fal yuhsin, nek tidak bisa ya paling tidak pokoknya berbuat yang lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga fal yakman ya. Jadi yakman berilah rasa aman. Dan yang ketiga, yang keempat, paling tidak itu jangan membuat sakit fala yu'zi gitu pada tetangga kita. Demikian nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk tausiah dari Ustadz Hasan Asy'ari dilanjutkan dengan dialog tadi. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, kami mohon dipimpin doa oleh Ustadz Hasan untuk kebaikan dan keberkahan kita semua, dan khususnya adalah doa untuk para sahabat Yaqwa yang sedang tidak sehat atau ditimpa musibah sakit. Di sini ada khususnya Ibu Fatma Hetami. Ibu Fatma Hetami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon Ustadz Hasan untuk memimpin doanya. Monggo Ustaz. Putranya Bu Mei. Baik Bapak Ibu, kita memohon kepada Allah SWT agar pertemuan kita diridhoi, ilmu yang kita pelajari ada manfaatnya dan barokah untuk hidup kita. Sekaligus doa kita untuk jamaah yang sedang diuji, Bu Haitami tadi dan putranya Bu Mei, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dipulihkan kembali seperti sedia kala dan tidak kambuhan istilahnya. Adadini as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما عميقا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم رب الناس أذهب البعث اشفهم أنت الشافي لا شفاء شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك سلطان وارزقنا رزقا حلالا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Dari saya kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Dr. Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i yang telah menyampaikan pencerahannya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pesankan kepada kita bisa menjadi ilmu sekaligus amal untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara ini kami menghaturkan terima kasih sekali lagi kepada Sohibul Bait, Ibu Aminah Supriyanto dan Ibu Nastiti, dan juga pada Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir. Ini paling jauh Pak Yusron dari Temanggung, Mas Haki dari Kendal. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin. Dan mari kita akhiri majelis taklim kita pada kesempatan siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah menjalin silaturahim di antara kita semua, yang itu semua merupakan tujuan dari Yakwa, yaitu berilmu, beramal, dan bersaudara. Terus terang saya tuh bahagia karena terasa ada tali ini ya, ikatan di antara kita, di antara teman-teman Yakwa gitu. Terus juga mungkin ada anggota baru itu yang membuat tambah ini ya, lebih dekat lagi, juga lebih tambah semarak untuk kegiatan Yakwa. Mudah-mudahan yang akan datang kita lebih banyak lagi yang bisa hadir, lebih banyak lagi variasi kegiatan dari Yakwa. Yang jelas kita tetap dalam ukhuwah, berilmu, beramal, dan bersaudara itu.